Nggak salah Anda. Benar itu sambung ayat. Dari Yohanes 3 ayat ke-16 disambung ayat dengan surah Maryam ayat ke-30 31. Dan terjemahannya juga tidak seperti itu. Waduh, ya Allah. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Menyatakan seperti itu karena saya memang tidak tahu video fullnya. Setelah saya tonton video fullnya dari channel, bukan channel Adi Hidayat, memang iya ada suara yang nyahut di bawah itu, yaitu Nabi ya. Kita bawa ja'alani Dan di sini teman-teman, saya memang akui di situ terlalu cepat membuat video. Ya, meskipun saya salah di situ, saya minta maaf kalau salah. Nggak salah Anda. Benar itu sambung ayat. Dari Yohanes 3 ayat ke-16 disambung ayat dengan surah Maryam ayat ke-30 31. Dan terjemahannya juga tidak seperti itu. Waduh, ya Allah. Ancaman yang Allah sampaikan pada orang-orang yang seringkali memframing berita-berita yang tidak baik, hal-hal yang tidak elok sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan bahkan tidak jarang fitnah. Ya, maka apa yang terjadi? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum, nah ini, adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang sungguh pakai innanya itu pakai taukid. Ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, aku tegaskan, jangan sampai kalian ragukan, tancapkan pada hati yang paling dalam. Aku tegaskan, kata Allah, bahwa orang-orang pakai alladzina tuh, ya, itu isim mausulnya bentuknya jam'ul jama', mencakup semuanya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, siapapun itu. Ya, aku tegaskan, kata Allah, jangan pernah ragukan. Siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, ya kan, yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman, agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, gitu kan? Nah, maka hukum umumnya berlaku. Bagi siapapun, kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi'umumil lafzi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, gitu kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta. Ya. Intinya, orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang, ya, merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang dibikin framing, dibikin macam-macam. Seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya. Ya. Orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ya, hati-hati. Teman-teman sekalian, di dunia itu bentuk siksa itu ada dua. Bisa hal yang langsung buruk dialami seketika, secara buruk yang kita lihat. Ya, mohon maaf misalnya terjadi satu musibah yang tidak biasa dan sebagainya dalam bentuk baik penyakit, baik yang lain, baik celaka, baik macam-macam. Atau yang kedua yang sifatnya istidraj. Ya, istidraj itu paling bahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini paling bahaya karena nggak ngerasa bahwa itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Bikin konten lagi. Ya, cari lagi, di framing lagi seakan-akan ini ada orang-orang yang sangat berbahaya, dibikinkan framing, ditampilkan. Nah, orientasinya wallahu a'lam kembali ke masing-masing, tapi jadi hobi. Nah, ini yang paling bahaya karena tak terasa bahwa itu salah. Sehingga kalaupun dapat telah dibuat di YouTube dapat AdSense, nah itu jadi haram. Dan haram ketika dimakan jadi daging, terbawa lagi suasana itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang-orang seperti ini ketika tidak merasa berbuat keburukan dalam dirinya, nah di akhirat ancamannya lebih besar. Di akhirat ancamannya lebih besar. Nah, teman-teman, ini penting saya sampaikan karena kita perhatikan, saya sejak di Madinah, kemudian di Mekah, dan sekarang kembali ke Indonesia, memperhatikan bahwa kecenderungan tampilan-tampilan semacam itu sekarang hadir di kalangan masyarakat kita dalam dunia maya khususnya. Dan berdampak pada dunia nyata dalam pergaulan dan sebagainya. Itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Dan resikonya tinggi. Jika itu dipertahankan sampai pulang, maka apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sesuatu yang penting, betul-betul harus dipahami oleh insan beriman. Ya, apalagi kemudian jika yang keluar itu adalah kata-kata yang sangat sensitif terkait dengan nilai-nilai akidah. Ya, saya kasih gambaran misal. Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah. Ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan
Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya. Dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Ini saya mengingatkan mumpung masih di dunia. Ya, bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadirin di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, ketika framing itu ada dan keluar kata-kata, apakah itu sesat, apakah itu macam, itu akan kembali mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Saya cuma katakan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Nah, kelemahan kita saat ini sering kita dapatkan bahwa orang yang jauh itu bisa menafsirkan kata-kata orang yang bahkan mengetahui, ya, dalam tanda petik maksud orang itu bicara. Ini kan sesuatu kekacauan berpikir yang sangat berbahaya. Saya beri contoh. Saya menyampaikan kalimat jelas, terang. Dan kita seorang ustadz, ya, paham Quran, paham hadis, ngerti. Apalagi dalam masalah akidah itu kita sangat ketat, tegas dalam setiap kesempatan. Ya kan? Bijak dalam setiap penyampaian itu yang dipegang. Karena ada data-data historis dan sebagainya mengajarkan kepada kita bersikap. Ya kan? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir, hanya memframing situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi. Dan orang yang tafsirkan itu masih hidup. Masih ada. Dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya, tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu memberikan framing, lalu menafsirkan dan menghukumi, dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan mesti hati-hati, karena kita, tanggung jawab kita untuk menyampaikan selesai. Ya, ini bukan dalam konteks klarifikasi, dalam konteks memberikan pengingat bahwa hati-hati. Tanggung jawab kami mengingatkan selesai. Tanggung jawab orang-orang yang berbuat demikian, baik di kasus itu ataupun kasus yang lain. Ya, seringkali juga kita dapati kasus lain. Dan ini, ya, menariknya, orang-orang yang terlibat di hal-hal demikian seringkali punya pola-pola yang sama dari sejak 2015, 2016 sampai sekarang. Bikin video, framing, rame, nanti dihapus tuh. Kemudian nanti, ya seperti itulah. Ya, itu bagi kami tidak penting. Ya, saya cuma kasihan, khawatir nanti orang-orang seperti itu baik diberlakukan kepada kami pribadi ataupun juga orang-orang lain, ya, yang banyak terjadi, resikonya tinggi. Hati-hati saudara-saudariku, kita itu ditunggu oleh kematian. Suatu saat kita kembali kepada Allah. Dan yang dihisab itu kita masing-masing. Ya, hati-hati, hati-hati. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masing-masing itu bertanggung jawab dengan perilakunya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, masing-masing akan menanggung. Nah, jangan sampai saat pulang itu menjadi bermasalah. Dan masalahnya menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat sensitif, karena ada kalimat yang harus mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia kembali. Ya, kalau persoalan-persoalan terkait dengan organisatoris itu akan ditangani tertibnya sendiri. Misal, dalam 2 kali kesempatan, kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Baik di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ramai dulu, framing kasus Asy'ara dan sebagainya. Yang kedua di Umri kemarin yang diramaikan juga itu, biarkan nanti roda organisasi bergerak dengan sendirinya. Tertibnya dengan sendirinya, sikapnya dengan sendirinya. Tapi tanggung jawab kita sebagai bagian dari ulama, ya, bagian juga dari duat untuk mengingatkan supaya hati-hati. Hati-hati kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang sangat penting untuk disampaikan, untuk diuraikan.